Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat syukur kami naikkan bagimu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita akan ucapkan kata penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagimu. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat, bukan karena kekuatanku. Penyertaan-Mu Tuhan, karena penyertaan Tuhan kita ada. Segalanya bagimu. Amin Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu
Terima kasih atas rawatan-Mu Bapa. Kau sumber kekuatan kami. Yesus ya. Penyertaan-Mu Tuhan, segala yang bagimu hadirmu dirimu bagimu anugerah-Mu semua karena anugerah, bukan karena kuat kerja, bukan karena kekuatanmu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kami undang nama doa pembukaan kepada Anda. Salam. Mari kita kasih berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan pada pagi ini Kau mengumpulkan kami, tibakan kami di tempat ini untuk memuji mulia nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan ucap syukur sehingga kami bisa hadir untuk memuji mulia nama Bapa. Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya Tuhan, Engkau turut fokus ibadah kami. Kami tidak izin segala niatan orang jahat, kuasa-kuasa pengacau saat kami beribadah. Kami tidak izin fokus kami ibadah. Kami tidak izin puasa itu di puasa tempat ini. Kami ikat untuk hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Ada bagian di tempat ini biar kami bisa bersorak-sorak memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami sungguh bangga mempunyai Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan pagi ini. Ada sukacita kita pagi ini, amin. Kalau ada sukacita, saya undang bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati.
hari ini adalah tahun Yobel, tahun pembebasan bagi kita semua, amin. Dan saya percaya Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun datang kepada Bapa kalau tidak melewati Tuhan ya. Di Tuhan, saya percaya hari ini kita boleh berkumpul untuk kita boleh memuji mempermuliakan nama Tuhan. Saya lihat sukacita semua ya. Desa Pereng Rambang penuh kemuliaan hari ini, amin. Tuhan, mungkin ada kesaksian, kami beri waktu dan kesempatan. Mungkin Pak Beben. Ya, Pak Beben. Mama Atul. Puji Tuhan. Bapak Beben. Ayo pejabat, maju. Haleluya. Ayo maju semua. Bebet. Wah, Bima. Maju. Tuh, maju tuh. Maju ke depan. Daniel pegang mic, Daniel. Mic-nya ada 2. Salam. Bilang Bapak Debet, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini terus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Langsung bersaksi. Langsung. Puji Tuhan, hidup ini adalah kesempatan ya. Yang tadi mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bersama-sama ya. Selagi ada kesempatan kita cari Tuhan.
Puji Tuhan, mungkin ada satu orang lagi. Ayo, ayo. Ayo. Sekolah minggu, anak sekolah minggu. Mama Atul. Ayo, mungkin ada satu orang lagi. Mungkin anak-anak. Oh, itu. Haleluya. Pujian tadi mengatakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Selagi kita masih Tuhan izinkan kita boleh ada, mari kita cinta Yesus kan. Puji Tuhan. Mungkin ada satu. Puji Tuhan. Kalau tidak ada, sebelum ditutup mungkin ada. Oh, salam. Maju. Saya mau ingin menyaksikan cita-cita Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena besok saya mudik ke kami. Saya ingin menyaksikan datang ke lokasi karena ada orang jemput besok. Saya datang ke sana. Rencana minggu yang akan datang, tetapi ada orang jemput
Itu puji Tuhan, syukur karena kasih Tuhan adalah menjemput saya. Dan saya mau memujikan muliakan nama Tuhan, keluarga kami, Mama Meme, Mama Atul, Mama Reja, Mama Debet, majulah. Ya, ibu-ibunya maju. Jangan kalah kita sama bapak-bapak. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan tuh. Nominanya Noni. Saat kita berjalan. Apa lagunya? Hah? Sebelum itu, salam. Kami ingin menceritakan kebesaran Tuhan dengan puji-pujian. Saat kita melihat saja. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, kesaksian semua yang luar biasa ya hari ini. Saya percaya ada kegerakan roh Allah di tempat ini. Amin. Saya percaya hari ini. Dan puji Tuhan, saya tutup ruang kesaksian untuk minggu ini ya. Untuk minggu depan lagi mungkin ada yang bersaksi. Puji Tuhan, kita mau memberi khotbah persembahan. Kami mohon hormat untuk doa persembahan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama kita mau memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau mengasihi kami berkumpul bersama hamba-hamba-Mu Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami memberikan persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami. Berkatilah tangan-tangan kami yang memberi Tuhan, yang ada pada kami. Berkatilah Tuhan Yesus 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Juga kami memberikan untuk meluaskan kerajaan-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, amin. Tuhan, sambil persembahan diedarkan, kita akan pujian mengatakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga punya anak seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pertolongan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharap. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita mau berdoa sapaan. Kami beri untuk petugas. Marilah kita berdoa bersapaan. Bapa kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sampai saat ini karena pertolongan-Mu, karena kebaikan-Mu. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Engkaulah Tuhan segala raja. Tuhan, kami juga berdoa buat kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau berkati keluarga demi keluarga, berkati rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan kami, buat menjadi berhasil Tuhan. Bahkan bagi yang sakit di tempat ini Engkau pulihkan keadaannya, berikan kesembuhan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami yang sempat belum hadir di tempat ini. Mungkin ada halangan, hambatan apapun Tuhan, kami berdoa lindungi, jagai mereka sehingga mereka bisa berkumpul lagi bersama-sama minggu depan menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Bapa buat Bapak Gembala kami, berkati Bapak Gembala kami, berkati istri dan anak-anaknya, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, berkati juga anak-anak mereka di sekolah mereka. Tuhan buat dia berhasil. Bahkan Tuhan kami juga berdoa buat gereja pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Kami sedang tahap proses pembangunan gereja kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan ikut campur tangan, Tuhan cukupkan apa yang kami perlukan, bahkan bahan materialnya, apapun dananya Tuhan kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Dari mana Tuhan menolong berkat itu kami tidak tahu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah sediakan berkat itu Tuhan, untuk kami bisa membangun gereja kami ini Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, melalui jemaat ini Engkau berkati dalam usaha pekerjaan kami, melalui kami bisa membantu membangun gereja kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa. Bahkan kami juga berdoa Yesus buat desa Bereng Rambang ini Tuhan, yang kami rindukan selama ini Tuhan. Banyak yang percaya kepercayaan lama Tuhan, yaitu Antang Patahu, Rojata Sangiang, perdukunan, dewa-dewa Tuhan, bahkan minyak-minyak, apapun itu Tuhan yang mereka percaya, bahkan kutuk-kutuk nenek moyang Tuhan, penyembahan-penyembahan berhala yang disembah-sembah, yang dipuji-puji selama ini Tuhan. Kami bersepakat bersatu hati, mengikat, menolak, mencabut, menghancurkan
hancurkan setiap kuasa itu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Lindungi, jagai desa Bareng Rambang ini Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa desa Bareng Rambang ini Tuhan, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bahkan kami juga berdoa buat kepala desa, pemimpin kami. Engkau jamah hatinya, Engkau tarik dia Tuhan, biar menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang bijaksana untuk masyarakat desa Bareng Rambang ini Tuhan. Bahkan aparat-aparat desanya juga Tuhan, Engkau berkati, biarlah mereka menjalankan sesuai perintah kehendak-Mu Bapa. Bahkan Tuhan, hamba juga berdoa buat pemuda-pemudi desa Bareng Rambang ini Tuhan. Engkau selamatkan mereka, jauhkan mereka dari perjudian online, bahkan narkotika, narkoba, obat-obatan terlarang yang membuat mereka jatuh dalam dosa. Kami bersepakat mengikat, menolak, mencabut, memantau, menghancurkan setiap kuasa itu. Pergi enyah kau. Selamatkan desa Bareng Rambang, selamatkan pemuda-pemudi desa Bareng Rambang ini Tuhan. Kembalikan mereka ke jalan-Mu yang benar Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa Yesus. Hamba juga berdoa Bapa buat bangsa dan Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan. Berikan pemimpin yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Bahkan wakil-wakilnya Tuhan, Engkau yang ikut campur tangan. Selamatkan Indonesia ini Tuhan, yang jauhkan dari bencana-bencana alam, bahkan jauhkan dari persoalan-persoalan perdebatan. Selamatkan Indonesia ini Tuhan, kembalikan Indonesia seperti sedia kala Bapa. Bahkan hamba juga berdoa Tuhan buat gereja penuaian di Palangkaraya Tuhan. Tuhan ikut campur tangan. Tuhanlah yang apa yang mereka rindukan, bahkan tanah tempat mereka membangun Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan hamba juga berdoa Bapa, yang kami selamatkan, yang kami doakan, yang kami rindukan Tuhan. Kami rindu banyak terobosan-terobosan baru, jiwa-jiwa yang baru yang hadir di tempat ini, yang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan. Bahkan tetangga desa-desa kami ini Tuhan, selamatkan kami semuanya Tuhan, agar kami benar-benar lagi datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita siapkan hati pikiran kita. Kita siapkan bejana hati kita yang kosong. Biarkan setiap bejana hati kita yang kosong diisi dengan kebenaran. Makasih Tuhan. Glory haleluya. Makasih Tuhan. Kita angkat ujian mengatakan aku yakin. Saat kau
saja disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Ya, saya undang semua boleh bangkit berdiri dan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Arahkan hatimu pada pagi hari ini, siang hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kami naikkan syukur bagimu. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Raja, Bapa Raja atas semesta, ku terdampak Kau katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang. Sekali lagi katakan, di saat badai, di saat badai bergelora. Tuhan ini gereja-Mu, Tuhan akan terbang bersama-Mu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Ku tenang sebab Kau ada. Katakan sekali lagi, ku tenang sebab Kau ada. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan mengasihi gereja-Mu Barigas Bereng Rambang. Kau memandang dari tempat-Mu yang kudus setiap kami Tuhan, anak-anak manusia. Kau mengasihi kami, Kau begitu mencintai kami Tuhan. Untuk itulah Kau mati mengorbankan nyawa-Mu Tuhan, Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, untuk menebus dosa kami. Bahkan kami percaya keberadaan Tuhan, gereja-Mu di tempat ini Tuhan, ada di hati-Mu, ada di pandangan-Mu. Kami percaya Kau mengasihi Bereng Rambang lebih daripada kami mengasihi desa Bereng Rambang. Tuhan mengasihi Bereng Rambang. Oleh sebab itulah Kau panggil dan pilih kami semua di tempat ini, bukan karena kebetulan, tetapi anugerah kasih karunia yang begitu besar. Kau selamatkan hidup kami. Terima kasih pada siang hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami masing-masing, jauh daripada apa yang kami rindukan terjadi hari ini. Terobosan yang besar Tuhan sedang kerjakan, lebih dari yang apa yang kami rindukan. Tuhan ubahkan kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang menyampaikannya. Taruhkan perkataan firman-Mu dalam mulut lidah
setiap bibir hamba-Mu, dan sertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang letih lesu berbeban berat mengalami kelegaan, dan Tuhan sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami. Dan tidak kami izinkan kuasa iblis setan yang coba mencuri benih kebenaran firman Tuhan. Segala roh ketakutan, kekhawatiran, intimidasi, roh pendakwah, kuasa-kuasa yang coba-coba menekan, menghimpit kehidupan kami, bahkan kutuk-kutuk dosa keturunan, roh-roh orang-orang kuat atas tempat ini, roh-roh yang disembah-sembah di desa Belai Rambang, yang coba-coba menarik setiap jemaat Tuhan kepada kebinasaan. Kami sepakat, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Pergi kau yang tinggalkan semua pekerjaanmu, tidak ada bagianmu atas pemberitaan firman pada siang hari ini. Apa yang Tuhan taruhkan atas hamba-Mu, kami boleh tangkap dengan benar, dan biarlah Kau dapati kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, dan firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah yang lebat. Terima kasih Bapa, terima kasih, berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Narai kabar? Malikas luar biasa. Malikas luar biasa, men. Seger saya melihat siapa datangnya. Daniel ada. Ini juga Bapak Rinjan udah lama ditunggu-tunggu ini. Ya. Asistennya bestinya itu. Besti Taga ya. Bapak Rijal ini ya, lama ditunggu-tunggu. Apalagi si Bima ini kemarin ditunggu-tunggu. Mana si Bima ini? Apalagi si Bebek ini. Aduh, kemana si Bebek ini? Tapi kita bersyukur ya sama Tuhan, amin. Kita bisa berkumpul ini semuanya karena kasih setia Tuhan. Yang percaya katakan amin ya. Kita bersyukur sama Tuhan loh ya. Seperti lagunya tadi, hidup ini adalah kesempatan. Itu makanya kesempatan jangan dibuang begitu saja, karena hidup kita di muka bumi ini hanya sementara saja hidup di muka bumi ini. Nah, ya, hidup kita sementara saja di muka bumi ini, nggak lama-lama. Tuh, karena kita ini akan masuk kepada kekekalan. Nanti kalau kita di luar tubuh ini, kita namanya masuk ke dalam kekekalan. Kalau sudah masuk ke dalam kekekalan itu nggak ada lagi yang namanya menyesal, nggak ada lagi yang namanya pertobatan, yang ada pertanggungjawaban kepada Tuhan, amin. Nah itu makanya kita harus kuat dalam hidup ini, kuat di dalam Tuhan, amin. Coba kita lihat, kemarin kita udah berbicara tentang memberitakan ini. Nah sekarang kita mau dengar firman Tuhan tentang jadikan Tuhan kekuatanmu. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 10. Si Wita mana? Nggak datang si Wita. Si Wita ini kayaknya harus dijemput Mama Hatul ini baru dia. Efesus 6 ayat 10. Udah dapat katakan amin? Efesus 6 ayat 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang percaya dengan amin. Firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita kuat, supaya kita kuat. Akhirnya itu maksudnya kesimpulan dari semuanya itu, semua yang dari awal surat itu ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kita kuat. Ini perintah loh. Ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, kita dalam kehidupan ini butuh kekuatan loh. Coba perhatikan baik-baik. Bisa nggak saudara melawan dosa dengan kekuatan saudara sendiri? Nggak bisa. Melawan kebiasaan yang lama, melawan kebiasaan buruk kita dengan kekuatan kita bisa lah? Nggak bisa. Percaya saja.
nggak bisa. Apalagi dulu kehidupan kita suka mabuk judi. Bujur dia. Aduh. Nikmatnya dosa itu katanya, ya, manis dunia ini, ya. Firman Tuhan bilang hendaklah kamu kuat, tetapi kuat di dalam Tuhan. Tuh, beda. Kalau kita menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, nggak bisa, nggak ada kekuatan kita. Kita mau menghadapi apa? Dalam pernikahan kita mau kuat. Kita mau dengan kekuatan kita sendiri dalam pernikahan yang katanya waktu pacaran kaulah bulan kaulah bintang, ya. Setelah menikah apa yang terjadi? Tuh, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Waduh, mau kuat di dalam pernikahan tanpa Tuhan nggak bisa. Suami mau kuat dalam pernikahannya, istri mau kuat, setia kepada pasangannya. Kalau nggak di dalam Tuhan, waduh, jangan harap. Banyak godaan. Bujur dia. HP ini memang teknologi ini ya, memang banyak membantu. Tetapi kalau salah-salah ya, HP ini banyak kalau orang seberang bilang banyak mudaratnya. Ya, banyak mudaratnya. Kalau HP tidak digunakan baik-baik, saudaraku, ya, nanti kelihatan laki-laki ganteng di HP, ya. Ketemu sama orang lama yang pernah ditaksis dulu, yang suami-suami melihat ada yang cantik-cantik, yang manis-manis di dalam HP. Saudara mau kuat menghadapi itu? Nggak bisa. Bujur ya? Apalagi teman lama yang ketemu lagi di dalam HP itu, akhirnya tukar-tukaran WA. Nare kabar ding, mahala pika. Wah, saudara mau kuat menghadapi itu, menghadapi tantangan itu dengan kekuatan sendiri? Nggak bisa. Pertama-tama sih kuat. Pertama-tama saya memang kuat Pak Pendeta, tapi dia datang terus Pak Pendeta menggoda saya. Akhirnya apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya berpasrah diri. Saya ini hanya masih daging, masih manusia biasa. Akhirnya saya jatuh ke dalam pelukannya. Sama-sama katakan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak bisa kita menghalangi kekuatan dunia, benar nggak? Mana bisa? Itu makanya firman Tuhan ini memerintahkan kita, firman Tuhan lalu yang banyak Paulusnya, surah Efesus. Akhirnya dari semua yang sudah dikatakan itu, diajarkan itu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Makanya kita harus terus melekat kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa Tuhan tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun juga. Amin, saudaraku. Amin. Coba. Kalau kita pusing kepala, sakit kepala, kita maunya marah-marah, naik tekanan, betul nggak? Banting pintu, banting istri, banting piring, banting anak, banting segala-galanya. Coba, kita nggak punya kekuatan loh. Jangan bilang saudara kuat, jangan. Saudara, kita nggak bisa menghadapi dunia ini dengan kekuatan kita. Amin, saudaraku. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, mau masuk kerajaan surga aja ya. Ini saudara perhatikan. Kalau kita mau masuk rumah Bapa yang mulia saja, kalau kita memang tujuan kita ke surga, kita harus kuat menjalani hidup kita selama di muka bumi. Amin, saudaraku. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya aku menjadi kuat? Bagaimana supaya Tuhan itu menjadi kekuatanku? Firman Tuhan bilang kan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Gini loh saudaraku sekalian, sebelum saya lanjutkan. Kalau kita kuat,
kita bisa menghadapi segala sesuatunya. Kita bisa menghalangi pekerjaan kuasa iblis. Kita bisa melawan tipu daya roh iblis seperti ayat di bawahnya itu. Kita masuk dalam peperangan rohani dan kita tetap menjadi kuat. Karena hidup ini adalah peperangan, saudaraku sekalian. Itu kalau baca ayat di bawahnya. Kita nggak mungkin kuat, saudaraku sekalian. Kita nggak bisa menang, berkemenangan tanpa Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita nggak bisa masuk dalam peperangan rohani yang di bawah itu kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita nggak bisa menepis godaan dari orang-orang lain, dari dunia ini, dari hidup kita yang lama, dari dosa-dosa yang lama, kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Mau nggak kuat di dalam Tuhan? Nah, bagaimana caranya? Bagaimana supaya Tuhan itu menjadi kekuatan kita? Coba kita lihat ya. Mazmur 62. Kayak apa caranya nampak pendeta supaya Tuhan itu menjadi kekuatan saya? Mazmur 62. Ya. Mazmur 62 saudara Pak. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Haleluya. Sudah dapat Mazmur 62 ayat 6 ya, ayat 6 sampai dengan 9. Kita baca ya dengan suara yang kuat, pelan-pelan saja ya. Sudah dapat? Ya. Mazmur 62 mulai ayat 6. 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat 9 yang kuat. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita yang percaya, katakan amin. Bagaimana kita supaya menjadi kuat di dalam Tuhan? Percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ini saudara sekalian, percaya bahwa Allah itu ada. Ya, percaya kepada Tuhan. Ibrani 11 ayatnya mengatakan demikian. Barang siapa yang berbalik kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberikan upah kepada setiap orang yang bersungguh hati kepada Dia. Percaya. Karena begini, kalau kita nggak tenang dalam hidup kita akan kacau balau, kita nggak punya kekuatan. Tuh. Kita nggak ada kekuatan. Coba pernah gerasa gerusu nggak? Ngomel sana, aku sana, gelisah. Kita nggak bisa berdoa, benar nggak? Kita nggak bisa tenang. Itu makanya kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu seperti apa sih Pak Pendeta? Percaya kepada Tuhan itu percaya dengan sepenuh hati, melakukan apa yang dikatakannya. Percaya pada firman-Nya, percaya pada perintahnya. Amin. Itu namanya percaya bahwa Allah itu ada. Tuhan itu ada dan Dia melihat semua kita. Tuh. Saudara jangan bilang Tuhan tuh gak melihat kita loh. Dia melihat semua kita. Dia melihat apa yang kita kerjakan. Kalau saudara baca nanti Mazmur 33 ya. Dia menilik semua penduduk bumi ini. Ya, Dia melihat semua yang mereka kerjakan. Apa yang kita kerjakan Tuhan lihat loh. Di kamar kita, di rumah kita, Tuhan lihat. Tuhan lihat. Anda saudaraku? Nah itu makanya bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Amin saudaraku? Karena begini, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percaya kepadanya setiap waktu. Amin. Setiap waktu itu, setiap masa hidup kita ini. Karena kita masih punya waktu di muka bumi ini. Kalau kita sudah meninggalkan tubuh ini, kita nggak ada waktu, nggak ada yang namanya waktu lagi.
semuanya kekekalan. Itu makanya selagi ada waktu dalam hidup kita ini, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada yang lain, nanti saudara tidak akan tenang dalam hidup. Tidak akan tenang. Jangan mau lagi campur-campur Tuhan dengan yang lain, amin. Jangan mau. Karena Tuhan melihat setiap kita. Bagaimana menjadikan Tuhan kekuatan kita? Percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Amin. Jadikan Tuhan perlindungan kita, keselamatan kita. Orang yang diselamatkan Tuhan adalah orang yang percaya. Ini perhatikan. Tuh. Orang yang diselamatkan Tuhan itu adalah orang yang percaya. Orang yang percaya itu adalah orang yang sungguh-sungguh hidup yakin kepada Tuhan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu namanya orang percaya. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Amin. 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 Jangan bimbang kepada Tuhan, jangan ragukan Tuhan, jangan. Lakukan aja bagian kita, supaya Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Kalau Tuhan itu melihat kita yang percaya kepada Dia, Tuhan senang. Ya, percaya dengan sepenuh hati itu Tuhan senang. Ya, apa buktinya kita percaya sepenuh hati kepada Tuhan? Kita percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tahu nggak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Kita hanya berserah kepada Tuhan. Kita hanya mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Keselamatan kita, penolong kita hanya Tuhan. Itu kita percaya. Amin, saudara. Percaya, jangan nggak percaya. Dalam setiap apa yang kita lakukan, percaya bahwa Tuhan melihat semuanya itu. Amin, saudara. Amin. Percaya bahwa Tuhan mendengar kita. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Amin. Apa yang kita kerjakan saat ini, percaya bahwa Tuhan melihat semuanya itu. Saudara datang ibadah, Tuhan melihat semuanya itu. Amin, saudara. Amin. Tuhan lihat semuanya itu. Wah, Bapak Bebek ini luar biasa. Semakin hari semakin cinta aku. Tuhan lihat. Amin, saudara. Amin. Kedua, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menjadikan Tuhan kekuatan kita? Pertama tadi apa? Percaya hanya kepada Tuhan. Yang kedua, hidup dalam firman. Hiduplah dalam firman Tuhan. Amin. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat ke Yosua ya. Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Sudah dapat? Yosua itu di Perjanjian Lama. Sudah dapat? Yosua 1 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat, katakan amin. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya kau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Bertindak hati-hati sesuai dengan hukum, dengan peraturan yang Tuhan sudah katakan. Artinya begini, bertindaklah kamu sesuai perintah Tuhan, sesuai firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu kuat. Kuat hatimu itu. Kuat kamu. Supaya apa? Supaya hidupmu beruntung. Supaya kamu berhasil. Supaya engkau kuat dan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Amin. Supaya kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Makanya hidup sesuai firman Tuhan. Amin, saudara. Hidup berdasarkan firman Tuhan. Lakukan saja perintah Tuhan. Ya. Lakukan perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat. Lukas 6 ayat 46 sampai 49 begini. Pernah dengar firman Tuhan kan, orang yang bijaksana dan orang yang bodoh, ya, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya kan, orang bijaksana itu mendirikan rumahnya di atas batu kalau orang yang melakukan firman Tuhan. Tapi kalau orang yang nggak melakukan firman Tuhan, dia seumpama orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nggak kuat. Nanti kalau datang banjir langsung tergeser dia, langsung ambruk.
Tetapi kalau orang yang melakukan firman Tuhan, Tuhan bilang, kenapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu nggak melakukan apa yang aku katakan, apa yang aku firmankan, apa yang aku ajarkan, apa yang aku perintahkan, itu maksudnya. Kenapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu nggak melakukan apa yang aku katakan? Tuh, orang yang melakukan apa yang Tuhan katakan, dia seumpama rumah yang digali pondasinya dalam-dalam, ya. Ketika datang banjir atau air bah, rumah itu tidak rubuh, nggak rubuh. Itu makanya dalam kehidupan kita harus kuat loh. Karena begini, banjir pasti datang, tantangan pasti datang. Nggak ada dalam kehidupan ini yang nggak ada tantangan. Perhatikan baik-baik. Tidak ada yang tidak ada godaan. Semua digoda. Mau hamba Tuhan kayak apa? Pasti ada tantangan. Benar nggak saudara sekalian? Semua orang mempunyai tantangannya masing-masing, mempunyai peperangannya sendiri dalam kehidupannya. Tuh, tetapi kalau nggak kuat, wow, kembali lagi kepada hidup yang lama, akan rubuh lagi, akan hancur lagi. Kenapa? Karena nggak mau hidup dalam firman. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, perhatikan, kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita akan kuat. Kita akan kuat, akan kokoh. Itu makanya saya nggak bosan-bosan bilang sama saudara, baca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya kita kuat dan lakukan firman Tuhan itu. Amin, saudara. Ya, supaya kita nggak rubuh, nggak ambruk. Tuh, dalam kehidupan ini. Karena ke depan ini saudara sekalian, saudara jangan anggap remeh. Tantangan semakin besar di dunia ini. Dunia ini semakin jahat loh. Orang gak kenal belas kasihan lagi. Sedikit-sedikit berkelahi. Coba lihat di jalan itu. Apalagi saudara yang suka lihat TikTok itu. Gampang sekali orang bunuh-bunuhan. Ya, gampang sekali orang berkelahi. Tersinggung dikit. Kemarin jalan Temanggung Tilung juga tuh ada tuh begitu. Gak jelas, gara-gara motong apa? Kayak karena tersalip kayaknya kendaraannya, padahal gak kena apa-apa jadi berkelahi. Tuh, orang gampangin itu, makanya dunia ini semakin jahat, saudaraku sekalian, semakin jahat loh. Dosa itu semakin merajalela. Karena dunia ini akan, nih perhatikan, dunia ini akan tiba pada masa kesudahannya. Kalau kita nggak kuat, saudara sekalian, nih perhatikan. Kalau kita nggak kuat dalam hidup ini, ya, menghadapi tantangan itu, kita akan hancur seperti rumah yang rubuh di firman Tuhan katakan itu. Hebatlah kerusakannya. Tuh. Makanya kita harus kuat membangun diri kita. Dalam firman Tuhan nih, orang yang kuat dalam membangun hidupnya nih, perhatikan baik-baik. Pertama, dia harus berdoa. Kedua, dia harus tekun membaca renungan firman Tuhan. Ketiga, dia harus bersaksi. Ya. Keempat, dia harus tetap ikut dalam ibadah pertemuan-pertemuan umat Tuhan. Itu udah perintah Tuhan. Kalau saudara nggak melakukan salah satunya, saudara sekalian, saudara nggak bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Kalau saudara malas berdoa, malas baca firman, ya, nggak bisa. Bersaksi harus menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Tuh, ceritakan tentang kasih Tuhan. Kemarin kita udah belajar 2 minggu itu. Ceritakan tentang cinta kasih sayang Tuhan kepada orang lain. Ceritakan, saudara akan mengalami kelegaan pasti itu. Perhatikan baik-baik. Saudara akan merasa plong kalau menceritakan cinta kasih Tuhan. Tuh, tapi kalau kita diam-diam, ya gimana ya? Kita akan pusing kepala sendiri karena kita hanya menampung berkat kita saja. Tuh. Amin, saudaraku? Amin. Jadikanlah Tuhan kekuatanmu. Amin. Amin. Pertama, percayalah kepada Tuhan. Percaya dengan segenap hatimu. Percaya setiap waktu, kata firman Tuhan tadi. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan. Amin, saudaraku? Ambil waktumu untuk berdoa. Percaya, berdoa dengan percaya. Setiap pagi, setiap hari. Ya, kemudian hidup dalam
firman. Renungkan firman Tuhan dan lakukan perkataan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Jadikanlah Tuhan kekuatan. Jadikan. Karena begini, firman Tuhan bilang Yohanes 15 ayat 5 gini. Di luar aku, perhatikan baik-baik. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuh. Karena begini, di luar Tuhan kita seperti ranting yang menjadi kering. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat kebaikan, kebenaran. Kita tidak bisa berbuat kebenaran. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar kamu tidak bisa hidup dalam kebenaran. Itu artinya gak bisa. Di luar Tuhan kita gak bisa melakukan apa yang benar. Ya, yang baik belum tentu benar, saudara sekalian. Perhatikan baik-baik. Tuh, orang mencuri salah kan? Gak benar kan? Tetapi kalau orang mencuri, dia membagikan hartanya, uangnya itu yang dicurinya itu kepada orang-orang miskin, ya, kepada orang-orang yang susah, baik kan? Sepertinya kan? Tetapi itu tidak benar. Tuh, ya saya mencuri itu Pak, ya 50% untuk saya, 50% lagi saya hibahkan ke anak yatim dan janda-janda, pada orang-orang susah. Gak bisa, itu gak benar. Itu sepertinya baik, tetapi tidak benar. Yang benar itu adalah kita hidup dalam firman Tuhan. Itu makanya Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuh, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudara. Amin. Tidak bisa melakukan yang baik, bisa saja mungkin yang baik bisa. Bisa saja orang menghormati orang tuanya yang ada di rumah yang masih hidup. Tetapi di luar rumahnya seperti apa? Tetapi dalam hal uang seperti apa? Tetapi tentang pasangan hidup seperti apa? Tapi tentang kejujuran seperti apa? Tuh, kita tidak bisa hidup benar di luar Tuhan. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya kita harus melekat kepada Tuhan. Seperti apa melekat kepada Tuhan? Hiduplah dalam firman. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, kata firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Makanya siapa yang tidak punya Alkitab di tempat ini, katakan kepada saya. Ya. Ya, ada yang tidak punya Alkitab enggak? Kemarin sih saya tanya, kita kamu punya Alkitab? Enggak ada Pak. Kamu ini seperti apa kamu ini? Begitu banyaknya duitku itu. Ya nanti saya beli dari online katanya. Kamu beli 100 pun Alkitab masih bisa. Ya. Amin, saudaraku. Baca Alkitab. Kalau bisa jangan di HP lah. Walaupun bisa di HP juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya, nanti kalau saudara baca Alkitab di HP, bunyi HP-nya, ya buka dulu, lihat dulu. Tuh, ada notifikasi di Facebook, lihat dulu. Sudah berapa orang yang melihat saya nak? Nah gitu lagi. Baca nih Alkitabnya saya nih. Amin, saudaraku. Baca Alkitabnya supaya kita kuat di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nih ayat terakhir, saudaraku sekalian. Haleluya. Coba kita lihat bagaimana tetap hidup dalam Tuhan itu. Bagaimana supaya kita kuat dalam Tuhan, menjadi kuat, menjadi Tuhan itu kekuatan kita. 1 Korintus 1 ayat 24. Sudah dapat? 1 Korintus 1 ayat 24. Ayat terakhir saudaraku sekalian, mudah-mudahan. Ya, malah tahu ada lagi ayat yang terakhirnya lagi. Ayat yang terakhirnya lagi. Ya.
1 Korintus 1 ayat 24. Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1 Korintus 1 ayat 24. 1, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat. Satu kali lagi kuat suaranya. 1, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yang percaya dengan amin. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu makanya kita harus terus melekat di dalam Tuhan, hidup di dalam Yesus. Kalau kita nggak hidup dalam Tuhan Yesus, aduh, bagaimana kita mau mengalahkan musuh kita yang nggak kelihatan itu? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin, saudaraku. Kita harus hidup dalam Yesus terus menerus, hari lepas hari. Harus mempersembahkan hidup kita. Makanya persembahkan, bilang sama Tuhan setiap pagi, setiap hari dalam hidupmu. Tuhan, aku persembahkan hidupku kepada Engkau. Roh, jiwa dan tubuhku aku persembahkan. Istriku dan anak-anakku aku persembahkan, suamiku dan anak-anakku kepadamu Tuhan. Bilang sama Tuhan, persembahkan hidupmu setiap hari kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Karena di luar Kristus kita, perhatikan, kita akan menjadi kering dan siap-siap dibakar ke dalam api. Karena begini, Yesus Kristus dalam hidup kita itu adalah kekuatan kita. Karena firman Tuhan, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah bagi orang yang percaya, bagi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Kalau kau sudah dibaptis kemarin ya, Bima, Tuhan Yesus itu menjadi kekuatanmu. Amin. Amin. Dia akan menolong engkau, menuntun hidupmu. Amin. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, berarti Tuhan Yesus itulah yang menjadi kekuatan kita dan menjadi hikmat kita. Tahu nggak saudara artinya hikmat? Bukan sekedar pintar saja. Hikmat itu bukan orang sekedar pintar berhitung 1 tambah 1 sama dengan 3. Tuh, orang dunia kan begitu kan? Iya kan? Dibilang di warung 1 tambah 1 berapa semuanya Pak? Oh ini, cuman ini aja yang gue beli katanya. Padahal 2 yang dibeli, dibilangnya 1. Umpamanya seperti itu. Orang berhikmat itu bukan hanya sekedar pintar, tetapi dia mengerti, berempati melihat orang, ada kasih, ada pemikiran yang baik, ada jalan keluar di pikirannya terhadap segala persoalan yang mungkin orang pintar pun gak pernah memikirkannya. Tuh, bukan seperti hikmat dunia ini, bukan seperti hikmat manusia. Yesus menjadi hikmat bagi kita. Coba perhatikan, murid-murid Tuhan itu bukan orang berpendidikan, bukan orang sekolah tinggi-tinggi itu, bukan seperti ahli Taurat, bukan seperti Paulus di zamannya. Paulus itu memang orang berpendidikan tinggi, berpendidikan. Tapi murid-murid Tuhan Yesus tahu nggak? Seorang nelayan, pemungut cukai, atau pemungut cukai, tukang tagih hutang. Tuh, yang preman, pemungut cukai itu saudara jangan anggap orang preman kelas kakap itu punya dekingan untuk nagih-nagih orang. Saudara belum pernah ditagih orang ya? Itu berani-berani orang yang maki-maki orang. Astaga. Debt collector namanya. Tuh. Tapi murid-murid Tuhan ketika mereka menerima Tuhan Yesus, ketika mereka ada bersama dengan Tuhan, mereka menjadi orang yang berhikmat. Amin, saudaraku. Amin. Tetaplah hidup dalam Yesus. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Tetap panggil nama Yesus. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hanya Tuhan Yesus lah yang menjadi kekuatan kita. Di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Benar nggak saudara sekalian? Ya, minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Bagaimana supaya hidup kita tetap kuat? Hiduplah melekat kepada Tuhan. Apa artinya hidup melekat kepada
kepada Tuhan, hidup percaya hanya kepada Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Dan minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta semuanya berdoa di rumah. Ini coba kita lihat ayat terakhir lagi, lebih terakhir lagi. Ya tadi kan terakhir permulaan, sekarang terakhir lagi. Ya, Kisah Para Rasul 1. Bagaimana kita menjadikan Tuhan itu kekuatan kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Apa kata firman Tuhan? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saudara mau menjadikan Tuhan itu kekuatanmu? Amin. Mau menjadikan Tuhan kekuatanmu? Amin. Ya, kita akan kuat menghadapi tantangan hidup. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadikanlah Tuhan kekuatan kita. Amin. Karena Tuhan yang berperang bagi kita. Kalau Tuhan yang menjadi kekuatan kita, Tuhan yang berperang, Tuhan yang membela kita, bukan kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sudah dapat katakan amin? 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa, kekuatan yang tidak terbatas, Tuhan. Kamu sanggup menghadapi musuh. Kamu sanggup mengampuni. Kamu sanggup menerima orang, mengasihi orang. Kamu sanggup melupakan kejahatan, kesalahan orang terhadap dirimu. Kamu sanggup melakukannya. Mau dapat kekuatan seperti apa di luar Tuhan seperti itu? Gak ada, saudara sekalian. Itu makanya di luar Tuhan kamu gak bisa melakukan apa-apa. Kamu gak akan bisa mengampuni orang. Kamu gak akan bisa mengasihi orang. Kamu tidak akan bisa menggunakan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Kamu tidak akan bisa menggunakan uangmu untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau itu bukan Tuhan yang menjadi kekuatanmu, gak akan bisa. Percaya saja. Ya. Amin, saudaraku. Jadi orang Kristen itu hidup karena kasih karunia. Bukan karena kekuatannya, bukan, tetapi karena kasih karunia. Artinya begini, karena Tuhanlah yang menyatakan diri kepada dia, yang memberikan kuasanya kepada dia, sehingga dia sanggup menghadapi apapun juga. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan utama. Tuhan yang melakukan untuk dia. Amin, saudara. Amin. Makanya kita akan menerima kekuatan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Bahkan firman Tuhan bilang kita akan menjadi saksinya. Amin, saudaraku. Tetaplah hidup di dalam Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dialah yang menjadi kekuatan kita dan hikmat kita. Amin. Hikmat artinya kita sanggup menghadapi tantangan, memikirkan jalan keluar yang daripada Tuhan. Tuh. Amin. Lakukan saja perintah Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan dan lakukan perintahnya. Maka kita akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan lakukan firman-Nya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, dan lakukan aja perintahnya. Saudara jangan berpikir perintah Tuhan itu langsung penginjilan di depan ribuan orang, bukan. Lakukan apa yang kau lakukan bisa lakukan. Berpikir sedemikian rupa. Apa yang bisa aku lakukan? Firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan bilang harus mengasihi. Ya kasihi siapa yang kau temui. Amin. Kasih dulu siapa yang di rumahmu. Suamimu kah, anak-anakmu kah, istrimu kah, anak-anakmu kah, cucumu kah. Apa yang di depan matamu itu lakukan dulu. Amin, saudaraku. Jangan berpikirnya jauh-jauh sekali. Ya, nanti Tuhan akan menuntun kita ke dalam kebenarannya untuk menggenapi janjinya. Tapi lakukan dulu apa yang menjadi bagian kita. Amin. Supaya Tuhan itu tetap menjadi kekuatan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan Tuhan. Kami mau Engkau yang menjadi kekuatan kami. Sebab Engkaulah Bapa
Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi kekuatan dan hikmat kami yang Bapa sudah berikan dalam hidup kami. Kau sudah tebus kami, Kau sudah beli kami dengan harga yang mahal, yaitu darah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang sudah dengarkan firman Tuhan ini, Kau yang mau menjadikan Tuhan Yesus kekuatan-Mu dalam seluruh kehidupanmu. Angkatlah tanganmu, angkat tanganmu. Saya mau berdoa untuk kau. Biarlah Tuhan yang memampukan engkau. Engkau tidak kuat menghadapi apapun juga, percayalah. Kalau bukan Tuhan yang menjadi kekuatanmu, engkau akan kembali kepada dosamu yang lama, kehidupanmu yang lama. Engkau tidak akan sanggup menghadapi godaan di dunia ini kalau bukan Tuhan yang menjadi kekuatanmu. Jadikanlah Tuhan kekuatanmu satu-satunya, pengharapanmu, supaya hidupmu tenang, supaya hidupmu kuat. Percayalah kepada Dia satu-satunya. Lakukan firman-Nya. Tinggallah di dalam Tuhan, melekatlah terus di dalam Tuhan. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Lihatlah jemaat-Mu Tuhan, mereka milik kesayangan-Mu Tuhan. Bukankah mereka semua ini milik kesayangan-Mu Tuhan, yang Kau sudah tebus dengan darah-Mu? Mereka mengangkat tangan mereka Tuhan karena firman-Mu. Mereka ingin kuat di dalam Engkau. Jamah mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan Yesus untuk kuat dalam kehidupan ini sampai Tuhan memanggil mereka, sampai mereka masuk ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Kuatkan kami semua Tuhan, kami semua demi nama Yesus. Bahkan penuhi umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuat dalam pernikahan mereka, kuat dalam rumah tangga mereka, kuat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan hanya Engkau yang menjadi kekuatan mereka satu-satunya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima kekuatan daripada Bapa. Kami terima kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sebelum saya tutup ya, nanti kita tanggal 24 April ada Paskah Unity di Palangkaraya. Saudara ya, ada Paskah Barigas Unity di Palangkaraya, di Rumah Kemenangan Barigas di Jalan Rungan. Saudaraku sekalian ya, saudara boleh ikut ya. Kalau saudara mau ikut silakan. Kita sekaligus mengenang almarhum Bapak Gembala senior kita. Mengenang saja, bukan memanggil-manggil dia, bukan. Mengenang akan kasih Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan ya kepada beliau dulu, sehingga pelayanan ini ada. Kita Paskah, merayakan Paskah tanggal 24 April. Dan saudara-saudara kalau mau menabur di situ silakan. Ada katanya taburan apa satu paket katanya. Satu paket itu 100.000 katanya saudara sekalian. Silakan kalau saudara mau menabur. Ya, silakan. Tuh. Amin teman-teman. Ya. Ada Paskah. Kemudian nanti kita tanggal 3 kita akan ibadah Jumat Agung. Ya. Kalau bisa saudara ke sana, bagaimana ya? Kita mau perjamuan kudus sekaligus Jumat Agung itu. Tanggal 3 kan? Iya. Tanggal 3 ini udah berbulan loh. Tanggal 3 berarti minggu ini. Iya, minggu ini. Jumat Agung loh. Saudara ingat itu pengorbanan Tuhan untuk menembus kita, men.
Jumat Agung. Kita ibadah di sana dong, ya. Mbak Santi itu ajak dong, Mbak Santi sama Ibu Nura ya. Ya Bima, ajak mereka. Bima ini harus ikut ini. Karena begini loh, kalian harus bangkit anak-anak muda seperti doa Ibu Radis tadi, supaya anak-anak muda terjangkau ya. Nanti kapan waktu kita bikin persekutuan pemuda dulu, ya. Si Daniel itu suruh dia mainkan musik itu, belajar musik itu. Nah itu makanya coba nanti. Sore-sore kalian kalau nggak ada apa-apa ya datanglah ke rumah Pak Tada itu, kumpul persekutuan di sana sore nanti. Ya, daripada kesana kesini. Ya. Kumpul di rumah Pak Tada. Masak Indomie di sana pakai telur. Campur bawang putih. Pak, tapi dananya nggak ada. Kasih tahu kalau dananya nggak ada. Kasih tahu aja maksudnya sama saya. Kasih tahu, nanti saya kasih tahu sama Mama Meme. Mama Meme katanya mereka nggak ada Indomie. Amin kalau Bu. Nanti untuk ngapain sih? Indomie ini udah dibilang hanya sementara saja. Sana coba pemuda-pemudanya kumpul sana. Ya. Sama ibu-ibunya juga kalau boleh, nggak apa-apa. Bapak-bapaknya kumpul sana. Ya. Mencoklah apakah sambil persekutuan, tapi jangan cuma hanya duduk-duduk gitu aja sambil ngopi, bukan begitu. Amin Bu. Kita harus semakin kuat dalam Tuhan loh. Persekutuan itu membuat kita kuat. Tuh. Amin. Sana kalian kumpul nanti. Masak Indomie pakai telur. Ya, pakai bawang putih. Si Bima jago itu masaknya itu. Ya. Pakai terasi boleh lah. Pakai cabai rawit. Kan enak. Sambil kalian persekutuan, aduh, gimana kalian ini? Apalagi kalau besok udah turun ke lanting, mana ada waktu lagi? Ya, menyelam lagi ke dalam sungai itu mana ada waktu lagi untuk bersuara, saudaraku. Amin. Ambil waktu selagi ada waktu loh. Selagi ada waktu kita terbatas di muka bumi ini, percaya aja. Waktu kita tuh terbatas. Jangan bilang aku masih tabela, aku masih muda, masih panjang jauh umurku. Enggak. Jangan bilang begitu. Umur itu hanya Tuhan yang tahu. Amin. Kumpul kalian di situ. Rumah Bapak Meme itu udah besar itu, rumah Mama Meme itu. Mau 100 orang kalian di situ muat itu. Amin, saudaraku. Ya, bangkitkan diri kita ya, kumpul bersama-sama untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, sama-sama saling menguatkan, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain, bersaksi satu dengan yang lain. Apalagi kalau Bapak Bebek untuk bersaksi, dia di sini malu-malu barangkali, ya kan? Kalau nanti dia cerita di sana, kalau kalian kumpul-kumpul, aku bersyukur sama Tuhan, aku semakin cinta sama istriku, barangkali seperti itu, ya kan? Amin, Pak Bebek. Apalagi istriku itu suaranya semakin merdu, mungkin dia sering latihan vokal barangkali di rumahnya. Ya kan? Nanti cari karaoke rohani Pak Bebek. Di stream, oke? Ya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semangat dalam Tuhan. Apalagi Pak Rizal mumpung masih di sini. Ya. Rumahnya sudah besar di sana. Waduh, luar biasa kesaksian ibunya kemarin. Tuh. Tapi ucapan syukurnya masih belum ya? Pak Meme ya? Belum ya? Iya, nanti dia bikin ucapan syukur ya, Pak Atur. Ya di rumah Mama Atur juga nggak apa-apa. Haleluya, Mama Atur juga ini. Gimana ucapan syukurnya ini? Ya. Ya. Kita bersyukur sama Tuhan, ya. Semakin meningkat, coba perhatikan, semakin meningkat. Makanya saudara, kuatlah di dalam Tuhan. Naikkan syukur sama Tuhan. Semakin diubah Tuhan dalam hidup kita ini, semakin diberkati Tuhan. Benar nggak? Jangan ingkar itu.
Amin. Hari Jumat kita akan ada Jumat Agung. Ya. Saudara datanglah ke Palangkaraya Depan 9 sana. Kita ibadah bersama-sama di sana ya. Ya, untuk apa ada mobilnya? Mama Atul itu, waduh, pakai kacamata hitam loh saya lihat. Di mobil itu apa kurangnya lagi? Dulu pakai kacamata hitam enggak lah. Coba ingat dulu mana ada di pakai kacamata hitam. Sekarang sudah pakai kacamata hitam, duduk di samping supir. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, nanti saya nggak habis ngomong. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, amin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang percaya katakan amin. Kami kepadamu ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami satu-satunya. Engkau berfirman supaya kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Tolong kami untuk tetap setia kepada Engkau, taat kepada firman-Mu, supaya kami terus tinggal dalam kekuatan-Mu Tuhan. Urapis kami Tuhan, teguhkan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati rumah tangga setiap jemaat di tempat ini. Anak cucu menantu kami semuanya berkati Tuhan. Berkati studi anak-anak kami, buat menjadi berhasil. Berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan daripada Engkau Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkanlah Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang berbeban berat, ada pergumulan, permasalahan yang harus diselesaikan, bahkan utang piutang, Tuhan kami berdoa, Tuhan tolong campur tangan untuk semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Berikan berkat-Mu Tuhan, karena umat-Mu di tempat ini bukan umat yang berhutang-hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, tapi mereka menjadi berkat. Menjadi berkat. Dalam nama Yesus menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu. Berkati hidup nikah mereka, rumah tangga, keluarga mereka. Terima kasih dimanapun mereka berada, jagailah Tuhan. Dalam nama Yesus, sebentar kami mau berpulang ke tempat kami masing-masing, berpisah satu dengan yang lain. Tangan Tuhan menyertai kami dalam setiap perjalanan kami. Tibakanlah kami Tuhan di rumah kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Bahkan ibadah kami sebentar sore lagi nanti Tuhan di penuaian, Tuhan berkati Tuhan. Lebih lagi Tuhan melawat umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa yang coba menghalangi kami, merintangi kami untuk melayani Tuhan, segala kutuk-kutuk keturunan, kuasa-kuasa dosa, hidup masa lalu, kuasa-kuasa dosa masa lalu, semuanya itu dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus,
kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Keluar kau pergi. Kau tidak punya kuasa atas hidup kami, karena hidup kami dipersembahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan, Anak-Nya yang tunggal, itu menyertai engkau dan saya. Engkau milik kepunyaan Tuhan, engkau milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga. Dalam nama Yesus, dunia mau menipu engkau, mengatakan bahwa dirimu tidak berharga. Tapi dengarkan baik-baik, kau milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga. Engkau milik kesayangan Tuhan. Darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan untuk engkau. Dia sudah datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Kita milik kesayangan Tuhan. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan dulu. Apa? Hah? Oh iya. Nah, Ben. Berkatilah Ben. Bima, di depan kita ya. Dua-duanya aja ya? Ada aja. Begitu banyak yang kalau pas banyak malah nggak ada tambahan, Bang. Pas banyak orang lagi. Wih, panasnya udah kita. Pagi di luar tadi. Siapa doa? Oh iya, jam yang nggak dibawa Pak ya. Yuk, siapa berdoa? Ada berkat makanan diberikan itu? Bima yuk, Bima. Yuk. Mendeng Bima. Tuhan, terima kasih untuk makanan kami, bilang. Sucikan, kuduskan dalam nama Yesus. Yuk, singkatin. Yuk, belajar.
doanya yuk, silakan. Aduh, terima kasih. Fatimah ya. Yo, ini bisa begini. Saya mau